Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Ranjani, mahasiswa YIN Metro Lampung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, akan membuat video pembelajaran mata kuliah manajemen siaran. Nah, pembahasan saya kali ini mengenai bauran pemasaran. Nah, teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu pemasaran media massa. Media massa adalah suatu industri yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Karena itu, kinerja media massa sangat bergantung pada isi informasi dan hiburan yang disajikannya kepada publik. Dalam kegiatan pemasaran, media massa akan sangat diperlukan kajian atas kondisi lingkungan yang pemasaran yang kompetitif, seperti ancaman pendatang baru, yaitu terdiri dari tinggi rendahnya biaya pendatang baru atau skala ekonomi. Selanjutnya yaitu kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli berada di pasar jaringan. Yang berikutnya yaitu kekuatan pemasok. Pemasok dari integritas serta kekuatan dari merek itu sendiri. Yang berikutnya ancaman dari produk pengganti. Seperti apa? Yaitu adanya pergantian produk atau pergantian dari nilai kebutuhan itu sendiri. Yang terakhir yaitu persaingan yang kompetitif. Adanya persaingan yang kompetitif, terkadang bisnis yang sudah dibangun sejak lama tetap akan tergantikan. Seperti halnya surat kabar tradisional yang lama-lama tergantikan dengan surat kabar online. Nah, teman-teman, jika tadi saya sudah membahas bagaimana pemasaran media massa itu dan seperti apa bentuknya dan bagaimana cara pemasaran media massa itu dapat bertahan atau malah tergantikan, tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, yang berikutnya saya akan membahas mengenai bauran pemasaran media massa. Nah, sebenarnya semua pemasaran itu intinya sama. Konsep inti pemasaran yaitu berasal dari suatu kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan yang kemudian diidentifikasi sebagai nilai-nilai pelanggan. Bauran pemasaran media massa bisa dikatakan bahwa jika kita memiliki inti pemasaran dan keempat komponen yaitu produk, harga, promosi, serta distribusi, maka media massa adalah suatu kegiatan yang bertujuan dalam tercapainya kegiatan tersebut, di mana akan membawa suatu harmoni dan keselarasan, karena media massa membantu untuk mempromosikan suatu bisnis kita. Nah, pembahasan yang berikutnya, lalu apa sajakah 4P itu? Yang pertama yaitu produk. Produk adalah barang atau jasa yang dijual suatu perusahaan atau organisasi bisnis. Dalam konteks media massa, produk dipasarkan adalah isi media yang berupa bersifat informatif, edukatif, dan menghibur. Yang kedua yaitu harga. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta kebutuhan dan pelayanannya. Media memasang harga sehingga harga merupakan bagian dari marketing mix dalam urusan strategi pemasaran. Yang ketiga yaitu distribusi. Distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut, baik dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Nah, yang keempat dan yang terakhir yaitu promosi. Promosi dilakukan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti iklan di koran, iklan di majalah, atau radio, atau bahkan bisa juga di televisi. Nah, itulah tadi pembahasan dari bauran pemasaran media massa yang berasas pada 4P, produk, price, promotion, dan place. Yang berikutnya yaitu terdapatnya filosofi mengenai pemasaran. Jelas sudah bahwa suatu filosofi pemasaran merupakan dasar tindakan yang menjadikan pedoman dalam bertindak saat menjalankan kegiatan suatu pemasaran. Nah, teman-teman, yang berikutnya ada nih langkah-langkah pemasaran. Langkah-langkah pemasaran itu apa saja? Yang pertama yaitu analisis atau audit. Analisis atau audit yaitu membandingkan posisi produk, harga, promosi, distribusi dengan kompetitor. Nah, yang kedua yaitu tujuan. Tujuan untuk menetapkan sasaran-sasaran yang ingin kita capai.
Yang berikutnya yaitu strategi. Strategi adalah untuk menggerakkan posisi dari tempat kita tadi menuju tujuan yang akan dicapai. Yang berikutnya yaitu taktik. Nah, taktik ini merupakan penjabaran dari suatu strategi yang telah kita rancang. Yang berikutnya yaitu implementasi. Implementasi merupakan suatu perhitungan mengenai penggunaan sumber daya yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu kendali. Kendali adalah suatu pengendalian untuk memastikan tujuan yang akan kita capai dapat berjalan dengan baik. Sehingga sebelum kita mencapai tujuan itu, kita sudah memperhatikan apa saja penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi sebelum kendali itu kita capai dengan baik. Nah, teman-teman, pembahasan resa yang terakhir yaitu keputusan-keputusan dalam bauran pemasaran. Keputusan pada dasarnya menetapkan satu tindakan di antara sekian banyak alternatif tindakan. Nah, komponen tersebut yaitu yang pertama, keputusan produk. Keputusan produk ini mencakup merek, gaya, fungsi, mutu, keamanan, kualitas, dan garansi. Yang kedua yaitu keputusan harga, mencakup penetapan harga seperti harga ecer, harga partai besar, diskon, harga rata-rata, fleksibilitas harga, dan perbedaan harga di wilayah tertentu. Dan yang terakhir, keputusan promosi, yaitu strategi, iklan personal selling, publisitas, promosi penjualan, serta anggaran komunikasi pemasaran. Nah, baiklah, itu saja yang bisa Resa sampaikan dan jelaskan mengenai bauran pemasaran dalam mata kuliah manajemen siaran. Semoga teman-teman paham dan dapat dimengerti, dan semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Resa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.